Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mahfud MD dalam podcastnya 26 Juli bercerita tentang betapa kotornya politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Dia bilang, karena sikap negatif sebuah partai politik, hampir saja Partai Solidaritas Indonesia tidak bisa ikut pemilu 2024. Ini terjadi melalui intervensi jahat terhadap proses verifikasi partai politik. Mahfud tidak menyebut nama partai yang berusaha mengintervensi KPU itu. Tapi pasti itu adalah sebuah partai besar, karena ya tidak mungkinlah partai kecil bisa mengintervensi KPU. Saya sendiri kurang lebih tahu siapa partai besar yang sangat membenci PSI itu. Anda juga mungkin sudah bisa menduga. Tapi karena Mahfud dalam podcastnya tidak menyebut nama, saya pun hanya akan menggunakan istilah partai besar. Partai besar itu serius ingin menjegal PSI. Meskipun ironisnya pada akhirnya PSI memang tidak bisa melewati parliamentary threshold sehingga tidak bisa masuk parlemen. Tapi fakta bahwa partai besar itu dengan kekuatannya berusaha campur tangan dalam keputusan KPU jelas adalah sebuah tindakan yang bukan saja tercela tapi juga jahat. Kalau Anda masih ingat, sebelum pemilu 2024 berlangsung, semua partai politik yang tidak punya wakil di DPR harus melalui proses verifikasi oleh KPU. Jadi KPU harus mempelajari dulu apakah setiap partai politik baru itu sudah memenuhi syarat administratif yang diwajibkan peraturan perundangan yang berlaku. Ada begitu banyak syarat yang harus dipenuhi dan tidak dengan sendirinya bisa dipenuhi setiap partai politik. Misalnya saja, setiap partai wajib memiliki pengurus di minimal 75% kabupaten kota di setiap provinsi. Atau juga, partai harus memiliki anggota minimal 1.000 orang di setiap provinsi dan kabupaten kota yang harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang dilengkapi dengan KTP elektronik atau KK. Untuk itu, petugas dari KPU akan melakukan sampling anggota, memverifikasi data dari KTA dan KTP hingga memastikan benar-benar ada di lapangan. Saat tahap verifikasi itu terjadi, saya belum masuk jadi caleg PSI. Tapi saya sudah tahu bahwa PSI memang pada 2022 itu diverifikasi oleh KPU dan hampir saja dinyatakan tidak lolos verifikasi. Mahfud sekarang bercerita tentang kisah penjegalan itu di podcastnya. Dalam podcast itu, dia berkomentar soal terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI pada Kongres 19-20 Juli di Surakarta. Dia menyampaikan selamat pada Kaisang dan kemudian membagikan kenangan waktu membantu PSI yang ternyata sempat hampir tidak lolos KPU untuk ikut pemilu 2024. Menurut Mahfud, kisah ini bermula dari kedatangan Sekjen PSI Raja Juli Antoni menemui Mahfud. RJA merasa PSI dicurangi. RJA memperoleh informasi bahwa PSI tidak akan lolos verifikasi walau sebenarnya kondisi mereka serupa dengan Partai Gelora yang dinilai memenuhi syarat. Menurut RJA, Gelora itu bisa langsung lolos karena memang ada pihak-pihak yang mengoperasikan agar mereka lolos. Sebaliknya, PSI dianggap mengganggu partai lain, karena itu harus bisa dijegal. Setelah Mahfud mempelajari data, dia tiba pada kesimpulan bahwa memang ada yang tidak beres dengan tidak lolosnya PSI. Mahfud lantas menghubungi Sekjen KPU Bernard Darmawan. Mahfud menyampaikan, sebagai Menko Polhukam saat itu, dirinya tidak akan ikut campur tangan soal tugas-tugas KPU. Tapi menurutnya, kalau nanti sampai ada ribut-ribut, pasti yang disalahkan pemerintah, bukan KPU. Karena itu ia bertanya, mengapa PSI dinyatakan tidak lolos sementara Gelora lolos? Mahfud juga kemudian bertemu Ketua KPU Hasyim Asyari 2 kali. Ternyata Hasyim menjelaskan bahwa dia juga sudah mendengar adanya operasi penjegalan PSI. Karena itu Hasyim mengaku sudah meminta anak buahnya agar tidak diintervensi orang luar. Mahfud menyatakan ia merasa wajib membantu PSI. Mahfud sudah ikut membantu PSI sejak kelahiran partai baru itu. Mahfud bahkan terlibat dalam tim seleksi para calon legislatif PSI bersama-sama Gunawan Muhammad, Tuti Herawati, dan Syaiful Mujani. Mahfud juga mengaku kenal baik dengan pendiri PSI Jeffrey Giovanni. Saya mendukung PSI ini meskipun masa depannya belum jelas, ujar Mahfud. Mahfud menyatakan dalam wawancara para caleg PSI, Mahfud mengingatkan agar PSI harus menyebarkan virus kebaikan karena sekarang semua partai itu sudah korup. Menurut Mahfud, sesudah PSI secara resmi dinyatakan lolos pemilu 2024, para petinggi PSI antara lain Grace Natali, RJA, Giring kembali datang ke kantornya untuk menyampaikan terima kasih.
Kembali Mahfud mengingatkan agar PSI menjadi virus kebaikan dalam dunia politik Indonesia yang langsung dijawab dengan penuh kesiapan petinggi-petinggi PSI saat itu. Mahfud menambahkan sebelum pemilu Amin Rais pun turut bersuara karena partai yang didirikannya, Partai Umat, tidak diloloskan KPU untuk mengikuti pemilu 2024. Saat itu Mahfud juga minta agar KPU bersikap profesional sehingga Partai Umat juga lolos pemilu 2024. Itulah kisah masa lalu yang disampaikan Mahfud. Bagi saya ini sebenarnya bukan kisah yang sepenuhnya baru. Saya sudah mendengarnya sejak PSI dinyatakan lolos verifikasi. Tapi yang pertama-tama harus saya lengkapi, tokoh yang membantu PSI bukanlah hanya Mahfud. Ketika PSI tahu bahwa mereka dicurangi, mereka menghadap ke banyak pihak selain Mahfud. Termasuk diantaranya kepada Presiden Jokowi. Juga kepada, kalau tidak salah, Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, dan Listio Sigit. Mereka nampaknya kemudian bersama-sama membantu PSI untuk mengatasi penjegalan oleh partai besar tersebut. Alhamdulillah, pembelaan kolektif ini membuahkan hasil positif. Buat saya ini menunjukkan betapa kotornya kelakuan sebagian aktor politik di Indonesia. Mereka ini menghalalkan segala cara. Bayangkan, PSI itu pada dasarnya kan hanya partai kecil. Ketika itu PSI bahkan belum dipimpin oleh Kaisang Pangarep. Namun partai besar itu rupanya sudah merasa terganggu dengan kehadiran PSI sehingga perjalanan karier PSI harus diakhiri. Padahal kalau saja PSI dibiarkan untuk melaju ke gelanggang pertarungan pemilu, kan PSI sebagai salah satu partai penantang sebenarnya sangatlah terbatas. Karena itu ketika kemudian saya akhirnya masuk sebagai caleg PSI dan PSI terus mengalami serangan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian lain, saya merasa itu adalah sebuah kelaziman, sebuah hal yang normal. Tapi pada akhirnya karma pun terjadi. PSI memang gagal masuk DPR, tapi ada banyak kursi DPRD diisi para kadernya. PSI juga memperoleh kursi menteri dan beberapa kursi wakil menteri. Bahkan Jokowi pun menyatakan akan berjuang keras buat PSI. Sementara di sisi lain partai besar itu ngedrop. Petugas partai besar itu cuma bisa menempati posisi buncit dalam pemilihan presiden. Kursinya di parlemen menurun signifikan dan salah satu petingginya dinyatakan bersalah dan mungkin sekali akan masuk penjara. Saya senang Pak Mahfud bersedia bercerita tentang rahasia yang selama ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Kebenaran memang pada akhirnya akan menemukan jalan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.